Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini bersama kita akan membahas tema makna dan konsekuensi baptis. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun dan menawarkan baptisan pertobatan, Yesus dengan bebas memilih menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Karena Yesus memilih untuk menyatukan dirinya dengan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, bahkan sampai berkorban untuk menanggung segala dosa umat manusia. Dengan menundukkan kepala saat dibaptis, di sini mau menunjukkan bahwa Yesus mau merendahkan diri dan membiarkan dirinya diidentifikasi sebagai orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Hal ini dilakukan oleh Yesus karena kasih dan kerinduannya untuk menjadi satu dengan kita, umat manusia, sehingga kita dapat menjadi satu dengannya dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Baptisan yang diterima oleh Yesus juga menjadi permulaan bagi Yesus untuk memulai karya-karyanya di hadapan umum. Yesus memulai karya pelayanannya dengan pembaptisan. Hal ini merupakan wujud tindakan solidaritas yang mendalam terhadap umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudari, apa makna baptis yang kita terima? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja. Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita masuk menjadi anggota gereja dan ikut serta dalam tugas berutusan Yesus. Hal ini berarti bahwa baptis adalah suatu panggilan untuk ikut melaksanakan tugas kenabian Yesus. Panggilan melaksanakan tugas kenabian berarti kesediaan untuk hidup mewartakan, memberikan kesaksian, dan untuk berkorban. Maka sangat penting dan perlu bagi kita untuk selalu berusaha memahami makna baptis yang telah kita terima. Baptisan yang kita terima bukan hanya sebatas bagaimana soal status kita di dalam gereja, tetapi lebih pada panggilan untuk hidup misioner, hidup dalam tugas berutusan, dan mampu memberikan kesaksian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk selalu menghadirkan Kristus dalam keluarga, menjadi pembawa damai di lingkungan sekitar kita, serta mampu mewujudkan kasih Allah dengan mengasihi sesama dalam masyarakat kita. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Allah, untuk sesama, dan alam semesta. Kristus mulai berkarya setelah dibaptis. Kita pun dipanggil untuk selalu memulai hidup baru, memperbarui hidup setiap hari. Apakah hidup kita sebagai orang yang sudah dibaptis selalu dijiwai, dibimbing, dan dihayati dengan semangat Yesus sendiri? Apakah hidup dan karya-karya kita setiap hari merupakan penghayatan akan tugas kenabian sebagai orang yang sudah dibaptis? Saudara-saudari, apa pesan dari baptisan Tuhan bagi kita? Baptisan Tuhan Yesus mengingatkan kita akan identitas kita sebagai umat beriman Katolik. Dengan identitas yang melekat dalam diri kita ini, maka kita diingatkan akan tugas berutusan kita sebagai pengikut Kristus. Akhirnya, sebagaimana Yesus yang memulai karyanya sesudah dibaptis, kita yang telah menjadi pengikut Kristus karena baptisan yang telah kita terima, juga turut mengambil bagian dalam rencana dan karya keselamatan Allah.
Semoga rahmat yang telah kita terima dalam pembaptisan mampu menolong dan selalu meneguhkan kita untuk berani tampil sebagai garam dan terang bagi orang lain di tengah masyarakat dimanapun kita berada. Mari kita tetap hidup seturut identitas kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Tuhan memberkati. Audio Jungle.